Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Arturo di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku lama banget udah gak ceritain kisah dari TKI Korea yo. Ini ada sebuah kisah seorang TKI Korea atau PMI yang dipaksa jadi ilegal oleh Sajang Nimnya. Kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Oke, ini adalah sebuah cerita yang tak bilang nggak masuk akal, tetapi ini nyata adanya. Jadi kayak aneh tapi nyata yo. Ya wes, langsung saja nggak panjang lebar. Ini sebuah kisah yang lucu-lucu pelu ataupun kurang beruntung dan tetapi lucu ya. Kayak cerita ini real kisah dari temenku yang ceritain langsung. Sebut saja beliau namanya adalah Mas Plankton. Mas Plankton adalah salah satu pemuda pekerja keras dan pemuda teladan yang berasal dari salah satu kota di Indonesia yo. Singkat saja, Mas Plankton ini mengikuti proses G2G manufaktur seperti proses yang saya lalui yo. Belajar terus yo wes pokoknya sampai akhirnya Mas Plankton ini bisa lulus ujian terus berangkat ke Korea. Mas Plankton seneng banget seperti teman-teman lainnya, kalau misal terbang pastinya seneng. Gak ada ya yang terbang sedih, itu nggak ada. Meskipun menangis itu tangisnya tangis haru. Bahkan aku kayak inget banget itu, aku waktu itu mau berangkat kok nggak bisa nangis aku ngono, yang lain pada nangis aku ngono. Wes, Plankton ini dapat pabrik di sebuah kota di Gyeonggi-do, yaitu kota Pocheonsi. Pocheonsi adalah sebuah kota di ujung utara Korea Selatan. Jadi biaya utara Korea Selatan ya, berbatasan sama negaranya Paman Kim Jong Un yang teman-teman elu-elukan, netizen Indonesia yang bangga-banggakan, yaitu Paman Kim Jong Un. Ini di sebelahnya banget. Di sana sering banget mendengar suara latihan perang, dentuman-dentuman meriam, rudal dan berguncang-guncang. Tapi aku gak mau ceritain serangan Paman Kim Jong Un karena teman-teman juga suka banget yo kalau misal Korea Utara nyerang Korea Selatan. Itu aku baca netizen Indonesia itu seneng banget. Itu udah urusanmu, nggak apa-apa. Kita di sini sebagai TKI Korea yo ikhlas. Aku tahu kualitas netizen Indonesia itu cerdas-cerdas, masyarakatnya cerdas-cerdas. Aku gak mau ceritain itulah, malah melebar kemana-mana ini nanti ya bahaya dilihat paman. Maaf paman, nggak ada niat apa-apa. Aku mau ceritain cerita Mas Plankton. Balik lagi ke cerita Mas Plankton teman-teman. Jadi Mas Plankton ini di Pocheon itu dapat sebuah pabrik yang namanya pabrik kaca. Pabrik kaca itu dalam bahasa Belandanya ya koco. Jadi nggak koco seperti itu guys. Mas Plankton ini kerja di pabrik kaca. Buat yang belum tahu kerja pabrik kaca kayak apa itu, teman-teman bisa googling ataupun nyari di YouTube. Waktu itu ada salah satu teman kita yang jadi YouTuber itu Mas Bajindul, teman-teman pasti tahu. Ya wis kurang lebih seperti itu, dan itu pabriknya deket sama Mas Plankton ini kalau nggak salah. Mas Plankton cerita. Terus dapat pabrik kaca di situ, kerjanya itu berat guys. Meskipun Mas Bajindul nggak pernah cerita kerja pabrik kaca berat, tetapi Mas Plankton ini jari ini kerjanya berat karena Mas Plankton adalah salah seorang pemuda yang tidak meninggalkan Subasito juga, Subasito tim. Mas Plankton dapat di situ meskipun nggak ada lembure, Mas Plankton juga tetap mempunyai rasa balas budi, dan rata-rata angkatan-angkatan TKI zaman dulu itu tetap
punya yang namanya balas budi yang pernah tak bahas itu tadi. Mas Plankton dikuat-kuatin kerja di situ, meskipun terkadang tidak jarang itu tangannya kegores kaca, kadang angkat kaca pecah dipisu-pisui sama bosnya, dan dengan segala resikonya, meskipun kacanya itu asalnya sebenarnya dari Indonesia. Mas Plankton cerita itu sangat miris, kerja di Korea kacanya made in Indonesia seperti itu. Ya sudah apa-apa Mas Plankton. Mas Plankton adalah orang yang gigih dan orang yang menerima sebuah keadaan, hingga pada akhirnya Mas Plankton ini terjadi pertengkaran. Waktu itu sajangnya ngomongin Mas Plankton di pisu-pisui seperti itu, Mas Plankton menjawab, Indonesia saram hente napen mal ande, seperti itu. Jadi dibilang Indonesia saram pada orang Indonesia itu nggak boleh ngomong kasar, ngomong buruk, hingga akhirnya mandornya pun minta maaf dan nggak ada lagi kata-kata kasar. Mas Plankton ini kan kerjanya cuma Senin sampai Jumat, kadang lembur kadang enggak. Hari Sabtu minggunya dipakai Mas Plankton ini ceritanya sih untuk kegiatan futsal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hobi futsal, hari libur bisa dimanfaatkan untuk futsal. Mas Plankton ini ikut sebuah tim yang namanya Songuri apa-apa gitu, Songuri. Pokoknya klub futsal Songuri tim, pokoknya kayak keliru begitu. Terus kadang juga Mas Plankton pernah sempet arbaitan juga deh, kok bakso bejo kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya maksudnya di Wijombu sana. Terus hingga akhirnya Mas Plankton ini udah 3 tahun ya balas budi Mas Plankton, sampai 3 tahun kurang sedikit itu Mas Plankton udah minta pindah, tetapi nggak dikasih sama sajangnya. Meskipun di sana banyak kekurangan-kekurangan, tinggalnya di kontainer juga. Terus minta pindah nggak boleh guys. Terus besoknya minta lagi, nyoba lagi dan lagi. Sampai akhirnya sajangnya ini merasa geram, kok minta pindah terus, kamu nggak boleh pindah, kerja di sini, kalau nggak mau kerja di sini ya wes genyang pulpop kara. Jadi disuruh jadi tenaga ilegal. Ya wes toh, Mas Plankton adalah orang yang tentunya mentalnya juga mental baja. Akhirnya Mas Plankton ya wes, karena disuruh kabur ya wes, ya udah nail nakara gitu. Pulpop kara. Iya seperti itu, ngomong gitu. Terus akhirnya Mas Plankton ini singkat cerita menyelinap, tetapi kabarnya menyelinap guys, karena kalau nggak menyelinap yo namanya kabur ya menyelinap. Untuk cerita kaburnya kayak apa aku juga agak lupa, karena ceritanya udah lama, ini udah tahun 2000, waktu itu 2017 Mas Plankton itu kabur, dan 3 tahun hingga akhirnya Mas Plankton kabur dapat salah satu pabrik di Daegu sini, hingga akhirnya Mas Plankton sebelum di Daegu udah dapat pabrik juga sih di daerah atas. Waktu itu Mas Plankton pernah ngalami ini kejadian lucu. Pas kabur belum lama itu ada gerebekan di pabrik, itu di kamar itu dia tidur kalau nggak salah, ditanyain KTP, dan ternyata di situ itu ada orang yang namanya sama. Terus ditanyain namamu siapa, ini dikasih KTP, ya wes dikira itu ya wes bener lolos Mas Plankton. Akhirnya dari situ terus pindah, takut nggak ke situ lagi, terus pindah di Daegu sini. Yang kedua setelah di Daegu juga Mas Plankton ini bener-bener orang yang sangat beruntung guys, karena selain gigih tadi, pemuda idaman, pekerja keras, dan juga penyayang ibu, karena Mas Plankton selama di Korea juga menaikkan haji ibu dan bapak kalau nggak salah seperti itu. Pada saat di pabrik kedua ini di Daegu ini ada gerebekan juga, dan sebelum ada gerebekan ibu Mas Plankton ini ngomongin lek kerja di situ capek ya wes pindah aja tole. Akhirnya ya wes Mas Plankton pindah. Jadi pas gerebekan itu posisi Mas Plankton udah keluar. Yuk nggak lama dari Mas Plankton keluar itu gerebekan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di luar negeri yang nonton ini patut kita ambil contoh, itu berbakti pada orang tua itu insya Allah hidup akan berkah. Dan alhamdulillah sekarang Mas Plankton ini udah pulang sampai Indonesia saat ini, dan mempunyai usaha yang sangat lancar insya Allah. Mudah-mudahan terus lancar, semakin sukses Mas Plankton. Aku bawain ceritamu ini nggak izin buat teman-teman mungkin yang mau
tahu usaha Mas Plankton nanti suatu saat bakal tak review. Yang jelas ini berwira swasta menjadi sajang di negeri sendiri, sajang kayu guys. Meskipun beliau itu di Korea nggak begitu lama sih, 3 tahun resmi, terus 2017 terus pulang itu 2021, berarti sekitar cuma 7 tahunan lebih ya udah bisa jadi sajang. Karena itu memang benar-benar orangnya itu meskipun penampilannya seperti tidak meyakinkan, tetapi beliau ini bukan orang yang nakal guys, jalurnya lurus dia. Beneran aku tahu banget beliau. Buat teman-teman yang mungkin butuh mebel-mebel bisa komentar, nanti tak kasih tahu alamatnya Mas Plankton juga. Aku ikut bukan di endorse, tapi mudah-mudahan tambah sukses aja buat Mas Plankton, karena seneng kalau misal ngeliat temen yang sukses itu guys. Ya wes guys, mungkin cukup sekian cerita dari Mas Plankton. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita Mas Plankton ini. Untuk teman-teman semuanya tetap semangat, apapun yang teman-teman ambil keputusan, yang paling penting itu ikuti kata hati, sehingga teman-teman nanti nggak bakal menyesal di kemudian hari. Boleh kita minta saran orang lain, tetapi tetap harus kita ikuti kata hati sendiri. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak menyalahkan orang lain, kita cukup menyalahkan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Buat yang mau tanya-tanya, boleh di kolom komentar ataupun di DM Instagramnya Shelter tentunya. Yowes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subhasito.